Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 194-197 Bab 194 Gerbang Universitas Jiangcheng. Cleo Feilin perlahan membungkuk dan mengambil foto yang tergeletak di tanah. Ketika dia melihat isi foto itu dengan jelas, kilatan keterkejutan melintas di wajahnya, dan dia menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders. Mayer, dengarkan penjelasanku, foto ini diambil oleh PS orang lain, itu tidak nyata sama sekali. Fendi Zanders tidak pernah bermimpi bahwa akan sangat kebetulan bahwa Cleo Feilin akan melihat foto-foto ini tepat setelah dia bertemu. Cleo Feilin. Ketika Cleo Feilin menelepon Fendi Zanders di pagi hari, Fendi Zanders sama sekali tidak menyadari tentang foto-foto itu. Sekarang foto Fendi Zanders dan Winda Chen tersebar di seluruh sekolah, Fendi Zanders seharusnya tidak membiarkan Cleo Feilin datang. Fendi Zanders, kamu benar-benar mengecewakanku, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini. Cleo Feilin menatap matanya yang besar dan berair, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Awalnya, setelah mengalami pembiayaan perusahaan terakhir kali, Cleo Feilin perlahan mulai menerima keberadaan Fendi Zanders di dalam hatinya. Meskipun dia tidak terlalu mencintai Fendi Zanders, dia merasa bahwa dia bisa memberikan surat nikah kepada Fendi Zanders terlebih dahulu. Setelah menerimanya, keduanya mencoba untuk mengenal satu sama lain secara perlahan, untuk melihat apakah mereka bisa hidup bersama. Lagi pula, orang tuanya juga menikah bersama dalam keluarga pada awalnya, dan keduanya tidak memiliki hubungan, dan mereka semua dibina bersama setelah menikah. Cleo Feilin juga dengan naif berpikir bahwa selama dia bisa bergaul dengan baik dengan Fendi Zanders, dia mungkin akan sama penyayangnya dengan orang tuanya di masa depan. Namun Cleo Feilin tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan melakukan hal seperti itu. Mayer, semua foto ini palsu, semuanya dibingkai oleh PS orang lain. Fendi Zanders berteriak pada Cleo Feilin dengan ekspresi gembira. Seseorang PS keluar untuk menjebakmu. Setelah Cleo Feilin mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Lalu dia berkata dengan wajah kosong, Fendi Zanders, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu seorang bintang besar atau orang kaya? Kamu hanyalah seorang mahasiswa miskin di Universitas Jiangcheng. Siapa yang akan menggunakan foto PS untuk menjebakmu? Anda. Fendi Zanders menatap Cleo Feilin dengan bingung, dan terdiam beberapa saat, karena dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Cleo Feilin. Di mata Cleo Feilin, Fendi Zanders tidak lebih dari seorang siswa miskin, dan tidak mungkin siapapun mengirim foto-foto ini untuk membingkainya. Beberapa hari yang lalu Xiaoman berkata bahwa aku melihatmu akan sekamar dengan wanita lain. Kupikir itu hanya kesalahpahaman, tapi sekarang tampaknya semua ini benar. Fendi Zanders, kamu benar-benar mengecewakanku. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi dalam hidupku. Melihat Fendi Zanders tidak berbicara, Cleo Feilin merasa bahwa Fendi Zanders telah menyetujui masalah ini. Setelah berteriak, dia berbalik dan berjalan menuju BMW. Adil, bisakah kamu mendengarkan penjelasanku? Melihat Cleo Feilin hendak pergi, Fendi Zanders buru-buru melangkah maju dan meraih Cleo Feilin dan berkata, sekarang buktinya kuat, apalagi yang harus kamu jelaskan? Cleo Feilin menoleh dan menjawab dengan suara dingin, lalu berkata dengan ekspresi sangat kecewa, Fendi Zanders, saya pikir Anda hanya sedikit miskin, tetapi karakter Anda masih sangat baik dalam semua aspek, dan menurut saya bahwa karena kamu bisa mengenal Fang Zihua orang seperti itu menunjukkan bahwa kemampuanmu sendiri tidak buruk, aku yakin kamu tidak akan miskin seumur hidupmu, jadi aku bersedia menikah denganmu, tapi aku tidak menyangka. Tidak mengharapkan apapun. Fendi Zanders memandang Cleo Feilin dan bertanya. Aku tidak menyangka kamu tidak hanya miskin, tapi juga memiliki karakter yang buruk. Kamu bahkan memenuhi sekolah dengan foto dirimu sedang tidur dengan wanita lain. Aku benar-benar tidak bisa menerima hal seperti itu. Sepertinya aku perlu melakukannya. Pikirkanlah. Dua hal. Cleo Feilin mengertakkan gigi dan mengatakan sesuatu, lalu melepaskan tangan Fendi Zanders dan berbalik untuk berjalan ke kejauhan. Fendi Zanders berdiri di sana dengan bodohnya, melihat kepergian Cleo Feilin, dengan ekspresi putus asa di wajahnya, karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskan masalah ini sama sekali. Setelah beberapa saat, Cleo Feilin masuk ke dalam BMW dan menghilang dari pandangan Fendi Zanders. Cleo Feilin sedang mengemudikan mobil sendirian, dan dia kehilangan kendali emosinya dalam sekejap, air mata mengalir di wajahnya. Bagaimanapun, Cleo Feilin siap menikah dengan Fendi Zanders hari ini, yang menunjukkan bahwa dia mulai menerima Fendi Zanders secara perlahan. Namun siapa sangka dia akan menemui hal seperti itu. Sejak kecil, Cleo Feilin belum pernah menjalin hubungan, karena dia memiliki kebersihan emosional yang sangat serius, jadi setelah mengetahui bahwa dia akan menikah dengan Fendi Zanders, Cleo Feilin selalu bersikap tegas pada dirinya sendiri, dan tidak pernah membuat penyesalan. Tentang Fendi Zanders. Tapi sekarang Fendi Zanders diam-diam mengaco wanita lain di belakangnya, dan membuat semua orang di sekolah mengetahuinya.
Dia sama sekali tidak bisa menerima hal seperti itu. Fendi Zanders berdiri sendirian di gerbang Universitas Jiangcheng, dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya. Saat ini, pikirannya kosong. Dia tidak tahu siapa yang telah dia sakiti, dan dia tidak tahu apa tujuan pihak lain. Selain itu, Fendi Zanders tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang masalah ini. Hei, saya bisa langsung mendapatkan sertifikatnya, tapi saya tidak menyangka akan menemui hal seperti itu. Fendi Zanders menghela nafas tak berdaya, dengan ekspresi patah di wajahnya. Adik, aku tidak menyangka pacarmu cukup cantik. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang Fendi Zanders. Setelah mendengar suara ini, Fendi Zanders menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa itu adalah Yi Yun, selebriti internet cantik yang dia temui tadi malam, berjalan menuju posisinya. Karena kamu punya pacar yang cantik, kenapa kamu masih keluar dan main-main? Sepertinya kalian semua adalah hewan bertubuh bagian bawah. Untungnya, kakak, aku tidak suka laki-laki. Yi Yun menghampiri Fendi Zanders tanpa bersuara, dan terus mengejek dengan cara yang aneh. Apakah kamu datang ke sini untuk melihat lelukonku? Fendi Zanders bertanya pada Yi Yun tanpa daya. Aku tidak membosankan, aku hanya kebetulan lewat. Yi Yun menjawab dengan ringan, lalu melanjutkan, kamu benar-benar cukup baik, foto seperti ini bisa disebarkan, apa yang kamu pikirkan di benakmu? Foto-foto ini semua palsu, semuanya dibingkai oleh PS orang lain, dan aku sudah bersama gadis itu selama 3 tahun, dan aku bahkan belum pernah mencium mulutnya, jadi bagaimana bisa ada foto seperti itu? Fendi Zanders berteriak pada Yi Yun tanpa daya. Bersama selama 3 tahun, kamu bahkan belum pernah mencium mulutnya. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Yi Yun tertegun sejenak, dan kemudian mulai tertawa terbahak-bahak, dengan ekspresi yang sangat bahagia di wajahnya. Mengapa kamu tertawa? Fendi Zanders berteriak pada Yi Yun dengan sedikit kesal. Adik, bukankah kamu terlalu polos? Kamu bahkan belum pernah mencium mulut pacarmu selama 3 tahun bersama. Oh, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Yi Yun berkata pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Fendi Zanders memandang Yi Yun dengan acuh tak acuh, tidak ingin berbicara omong kosong dengannya di sini, berbalik dan berjalan menuju Universitas Jiangcheng. Adik, jika foto-foto ini benar-benar dibingkai oleh PS orang lain, aku punya cara untuk membantumu menemukan dalang di balik layar. Saat ini, Yi Yun tiba-tiba berteriak pada Fendi Zanders. Setelah mendengar kata-kata Yi Yun, Fendi Zanders membeku di tempatnya, dan bertanya dengan penuh semangat, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja benar. Yi Yun sedikit mengangguk. Bab 195. Fendi Zanders buru-buru berlari ke sisi Yi Yun, dan bertanya dengan lembut, adakah cara agar kamu bisa membantuku menemukan dalang di balik layar? Yi Yun ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian melanjutkan, saya dapat memberitahu Anda cara menemukannya, tetapi Anda harus berjanji satu hal kepada saya. Ada apa? Katakan padaku secepatnya. Fendi Zanders berkata dengan cemas. Aku belum memikirkannya, tapi aku tidak bisa membantumu dengan sia-sia, jadi kamu berjanji padaku satu hal sekarang, dan ketika adikku memikirkan tentang apa yang aku ingin kamu lakukan, aku akan memberitahumu, bagaimana? Kata Yi Yun sambil tersenyum. Oke, jangan konyol, beritahu aku cara menemukan orang itu. Fendi Zanders berteriak dengan sangat cemas. Siapa yang kamu bicarakan? Perhatikan caramu berbicara dengan adikku adalah penyelamatmu sekarang, biar ku beritahu padamu. Yi Yun menatap Fendi Zanders dengan tajam. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Bagaimana bisa Fendi Zanders begitu ingin bertengkar dengan Yi Yun sekarang, dia hanya ingin segera mencari tahu siapa dalang di balik masalah ini. Lupakan saja, demi kasihan sekali, Kak, aku akan memberitahumu cara menemukan orang itu. Yi Yun mengambil foto dari tanah sambil berbicara, lalu menatap Fendi Zanders dan berkata, sebenarnya, sangat mudah bagimu untuk menemukan dalang di balik layar, selama kamu bisa membawa foto ini ke toko percetakan dekat pihak sekolah dan bertanya, karena banyak sekali sangat tidak mungkin foto ini dicetak secara pribadi, dia pasti sudah menemukan percetakan untuk mencetaknya secara berkelompok dan seru sekali foto-foto ini, pemilik percetakan pasti akan meninggalkan kesan yang sangat mendalam saat mencetak. Jadi Anda hanya perlu mengambil sedikit beri mereka sedikit bantuan, dan mereka akan memberitahu Anda siapa yang mencetak foto-foto ini, dan sekarang sebagian besar percetakan berada di bawah pengawasan, Anda pasti dapat mengetahui siapa ini orang itu dari pengawasan. Ya, kenapa aku tidak memikirkan cara seperti itu? Fendi Zanders memandang Yi Yun di depannya dan berkata dengan penuh semangat. Kalian orang awam belum pernah mengalami hal seperti itu. Saat saya dan adik saya sedang asyik-asyiknya di Douyin, beberapa kompetitor menggunakan PS untuk membuat beberapa foto dan mempostingnya di mana-mana. Tujuannya untuk memfitnah saya, tapi saya langsung menggunakan cara ini untuk temukan aku keluarlah saudari, aku sangat berpengalaman dalam menangani hal-hal ini, lagi pula, ada banyak orang yang populer. Jawab Yi Yun sambil tersenyum.
Terima kasih, aku tahu bagaimana melakukannya. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Saat ini, Fendi Zanders sangat beruntung di hatinya. Lagi pula, jika bukan karena Fendi Zanders baru saja bertemu Yi Yun kemarin, maka dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara seperti itu. Oke, saya sudah kasih tahu caranya. Apakah Anda bisa menemukan percetakan itu? Terserah Anda. Yi Yun melambaikan tangan kecilnya pada Fendi Zanders, lalu berbalik dan berjalan menuju sekolah. Setelah melihat Yi Yun pergi, Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Xie Huaqiang. Dia merasa akan lebih efektif jika Xie Huaqiang melakukan hal seperti itu. Pengaruh Xie Huaqiang pada dasarnya menyebar ke seluruh kota Jiangcheng, dan foto-foto ini pasti dicetak oleh seseorang yang dikenal Fendi Zanders, dan semua orang yang dikenal Fendi Zanders juga ada di kota Jiangcheng, jadi Fendi Zanders berpikir seharusnya tidak sulit menemukan orang ini. 5 menit kemudian, Xie Huaqiang mengendarai Land Rover dan perlahan berhenti di depan Fendi Zanders. Fendi Zanders langsung menarik pintu dan masuk ke dalam mobil. Tuan Zanders, apakah Anda punya perintah? Xie Huaqiang menoleh dan bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Setelah Fendi Zanders mendengar ini, dia tertegun sejenak, dan wajahnya menjadi sedikit malu. Lagi pula, dia merasa telah terlalu sering menyusahkan Xie Huaqiang akhir-akhir ini, dan Fendi Zanders juga merasa bahwa setelah mewarisi warisan ini, masalah di sekitarku juga mulai meningkat. Maaf, aku meneleponmu tadi malam, dan aku meneleponmu lagi hari ini. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Xie Huaqiang. Tuan Zanders, apa yang Anda katakan agak terlalu sopan. Bagaimanapun, seluruh perusahaan adalah milik Anda, dan saya adalah karyawan Anda. Selain membantu Anda dalam urusan perusahaan, saya juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan beberapa urusan pribadi Anda. Urusan, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Xie Huaqiang menjawab sambil tersenyum. Fendi Zanders menoleh dan menatap Xie Huaqiang. Sekarang dia tidak bisa memikirkan cara apapun untuk berterima kasih kepada Xie Huaqiang. Bagaimanapun, Xie Huaqiang menginginkan status, dan dia tidak kekurangan uang. Tuan Zanders, mengapa kamu memanggilku terburu-buru? Xie Huaqiang ragu-ragu sejenak, memandang Fendi Zanders dan bertanya. Fendi Zanders langsung mengambil foto itu dan menyerahkannya kepada Xie Huaqiang, lalu berkata dengan lembut, sekarang saya ingin Anda membantu saya menyelidiki foto ini, dari toko percetakan mana foto itu dicetak, dan siapa yang mencetak foto-foto ini. Xie Huaqiang sekilas melihat foto itu, dan langsung mengerti maksud Fendi Zanders, lalu berkata dengan lembut, oke, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk mengetahuinya? Fendi Zanders bertanya dengan mata menyipit. Kalau cepat, 2 atau 3 jam. Oke, kalau begitu cepat minta orang-orangmu untuk menyelidikinya, aku akan kembali ke sekolah, dan jika kamu mendapat hasil, telepon aku lagi. Setelah Fendi Zanders selesai berbicara, dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Dan Xie Huaqiang tidak berbicara omong kosong, dan langsung melaju ke kejauhan. Setelah berpisah dari Xie Huaqiang, Fendi Zanders awalnya berencana kembali ke kelas untuk melanjutkan kelas. Tapi sekarang, ketika dia memikirkan cara siswa di kelas memandangnya, dia menjadi sedikit kesal, jadi dia berbalik dan berjalan menuju rumahnya. Setelah kembali ke rumah, Fendi Zanders mengunci diri di kamar dan bermain dengan ponselnya sebentar. Setelah menunggu hampir 2 jam, akhirnya saya mendapat telepon dari Xie Huaqiang. Nah, apakah kamu menemukan orang itu? Setelah Fendi Zanders menjawab telepon, dia berteriak dengan semangat. Baiklah, Tuan Zanders, kami telah menemukan toko percetakan itu, dan saya sedang memanggil video pengawasan sekarang. Xie Huaqiang selalu sangat berhati-hati dalam pekerjaannya. Kirimkan padaku sekarang. Fendi Zanders berteriak dengan tergesa-gesa. Oke. Xie Huaqiang menjawab dengan lembut, lalu menutup telepon. Tidak lama kemudian, Fendi Zanders menerima video dari Xie Huaqiang. Namun ketika dia mengklik video tersebut dan melihat konten di dalam video tersebut, dia membeku di tempat, matanya penuh dengan keterkejutan. Kenapa dia? Fendi Zanders bergumam pelan, ekspresi wajahnya penuh rasa tidak percaya, karena dia benar-benar tidak mengerti apa maksud pihak lain dengan melakukan ini. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu langsung keluar ruangan dengan ponselnya. Tidak peduli apa, dia harus mengklarifikasi masalah ini hari ini, jika tidak, Cleo Fei Lin mungkin akan terus salah paham.